Ada sekelumit kisah nyata yang pernah terjadi pada sebagian bangsa ini yang mungkin kita telah lupa. Dan sayangnya peristiwa yang penuh dengan pelajaran ini sama sekali tidak disinggung-singgung sedikit pun di dalam buku pelajaran di sekolah. Kita dan anak-anak kita tidak pernah tahu jika ada suatu desa yang penduduknya nyaris sama dengan kaum Sodom Gomora, yang senang bermaksiat, yang terkubur seluruhnya dalam satu malam hingga tak bersisa. Satu desa bersama seluruh penduduknya lenyap dalam satu malam, tertutup puncak sebuah gunung yang berada agak jauh dari lokasi desa tersebut. Inilah kisah tentang Dukuh Legetang yang masuk dalam wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Suatu malam di pendopo desa Legetang, tepatnya tanggal 16 April 1955, suara tabuhan gamelan masih bergema di seluruh penjuru desa, diiringi dengan tawa riuh penari lengger nan genit. Bau arak, Jawa, dupa, asap rokok bersatu bersama celotehan para penonton yang mulai mabuk. Satu persatu hanyut dalam suasana nafsu berjamaah. Tak peduli pria dan wanita, pria dengan pria, anak atau orang tua, semua lebur berbaur dalam keriuhan libido malam itu. Bahkan ibu dan anak atau ayah dan anak sudah tak peduli hanya menuruti nafsu hewani yang sudah umum dilakukan tiap malam di desa Legetang. Ya, memang hampir tiap malam desa makmur itu menggelar kesenian lengger dengan penarian bisa diajak memuaskan birahi. Semakin malam semakin membaur antara suara dengung gamelan dan sorak-sorai penari serta penonton. Tanpa disadari, di luar pendopo dusun semakin malam rintik hujan turun semakin lebat. Namun hal itu tidak dirasakan oleh penikmat hiburan karena telah tenggelam dalam hipnotis libido yang melanda itu. Hujan dianggap hanyalah sebuah hujan sebagaimana hujan biasa di malam-malam sebelumnya. Hampir tengah malam lewat hujan mulai reda. Jam menunjukkan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba terdengar suara boom. Sedemikian dahsyatnya, seperti suara meteor yang jatuh menghujam bumi. Gemuruh gamelan dan lenguhan riuh tiba-tiba sirna, sunyi, senyap, hilang tak berbekas hanya dalam sekejap. Pagi harinya, tanggal 17 April 1955, masyarakat di sekitar dusun Legetang yang penasaran dengan dentuman amat keras itu menyaksikan bahwa puncak gunung Pengamun-Amun sudah terbelah, dan belahannya itu utuh menimbun Dukuh Legetang. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah, tetapi menjadi sebuah gundukan tanah baru yang menyerupai bukit, dan seluruh penduduknya 351 orang mati. Gegerlah kawasan Dieng dan sekitarnya. Lantas siapakah yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Tuhan yang Maha Kuasa? Seandainya gunung Pengamun-Amun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya, karena masih ada sungai dan jurang
Akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung. Antara dusun Legetang dan gunung pengamun-amun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada dan bisa dilihat. Sebetulnya jarak antara gunung dan desa itu sangatlah jauh, sehingga sulit diterima akal bahwa tanah longsor itu bisa menimpa desa. Jadi tanah itu seolah-olah terbang dari gunung dan menimpa desa Legetang. Salah seorang saksi tragedi Legetang yaitu Bapak Suhuri, warga Pakasiran RT 03 RW 04 yang kini sudah berusia sangat lanjut mengatakan, musibah terjadi malam hari pukul 23.00 saat musim hujan. Dia dan beberapa temannya malam itu tidur di masjid dan baru mendengar kabar kalau gunung pengamun-amun longsor jam 3 pagi. Suhuri mengaku lemas seketika begitu mendengar kabar tersebut karena kakak kandungnya yaitu Ahmad Ahyar bersama istri dan 6 anaknya tinggal di dusun Legetang. Namun Suhuri maupun keluarganya dan warga lain tak berani langsung ke dusun yang berjarak sekitar 800 meter dari pusat desa Pakasiran. Karena beredar kabar tanah dari lereng gunung pengamun-amun masih terus bergerak. Lenyapnya desa Legetang dan penghuninya juga masih menyimpan misteri, karena Suhuri dan beberapa warga desa Pakasiran lain seusianya yang kini masih hidup mengatakan antara kaki gunung sampai perbatasan kawasan pemukiman di dusun itu sama sekali tidak tertimbun, padahal jaraknya hanya beberapa ratus meter. Longsoran tanah itu seperti terbang dari lereng gunung dan jatuh tepat di pemukiman. Gejala lereng gunung akan longsor sudah diketahui 70 hari sebelum kejadian. Para pencari rumput, pakan ternak dan kayu bakar untuk mengasap tembakau atau memasak sudah melihat ada retakan memanjang dan cukup dalam di tempat itu. Tapi tanda-tanda tadi tak membuat orang waspada meski sering jadi bahan obrolan desa Legetang. Orang baru menghubung-hubungkan soal retakan di gunung itu setelah desa Legetang kiamat. Waktu itu semua orang tercengang dan suasana mencekam melihat seluruh kawasan dusun Legetang terkubur longsoran tanah. Tak ada sedikit pun bagian rumah yang kelihatan. Tanda-tanda kehidupan penghuninya juga tak ada. Nang Suhuri. Alam Legetang sebagian besar cekung. Alam Legetang sebagian besar cekung. Tanah dari lereng gunung seakan diuruk kecekungan itu dan meninggi dibanding tanah asli di sekitarnya. Banyak warga yang dibiarkan terkubur karena sulit dievakuasi. Dan untuk memperingati kejadian itu, pemerintah setempat mendirikan sebuah tugu yang hari ini masih bisa dilihat oleh siapapun. Dan tugu itu ditulis dengan plat logam dan berbunyi, Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Duku Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya gunung pengamun-amun pada tanggal 16 April 1955.